bagi mereka yang waktu kita baru mulai 1 bulan saja, 2 bulan saja kita sudah dihina, sudah diramalkan pasti gagal. Pak Kodari, tolong dikumpulin ya video klip yang ramalkan kita pasti gagal, yang mengatakan saya menghina bangsa Indonesia, yang menghina presiden, menghina program presiden, dan diminta Bang Kodari yang ngumpulin. Bang, itu nanti diapakan video-video itu? Saya dengan pertanyaan, habis ini mau diapain? Ya, bukan saya akan diberikan surat tanda terima kasih karena telah memberikan masukan dan saran. Gitu, ya, jangan anu lah. Dengan Pak Prabowo ini jangan khawatir lah. Beliau ini sangat penyayang ya, dan beliau ini orang yang humoris. Mana ada kritikan-kritikan yang kemudian berbuah dengan laporan-laporan, kan nggak ada sampai hari ini. Iya. Iya, kita kembali lagi di podcast Penjaga Harapan bersama dengan saya Prita Laura, dan saatnya nih kita mau klarifikasi beberapa hal, isu-isu yang lagi rame bersama dengan seseorang yang seru banget. Saya seneng buat ketika saya jadi wartawan, seneng banget wawancara dengan abang yang satu ini, dan sekarang menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Mari kita dengar apakah ada informasi-informasi seru juga nih dari abang kita satu ini, Bang Kodari. Terima kasih Bang Kodari. Sama-sama Prita. Bapak Kepala Staf Kepresidenan. Saya takut manggilnya Pak Kasaf atau Bang Kodari aja deh. Bang Kodari aja. Bang Kodari nggak apa ya. Aku masih seperti yang dulu. Tapi nggak nanti videonya dikumpulin gitu kan, nggak kan? Nggak nanti video saya manggil Bang Kodari dikumpulin ke presiden gitu nggak? Nggak apa-apa. Oh. Soalnya gini, kita sekarang akan mengklarifikasi beberapa isu hangat, terutama nih Bang, yang paling baru ini, yang tiba-tiba di muka umum presiden menyampaikan kumpulkan video-video. Bagi mereka yang waktu kita baru mulai 1 bulan saja, 2 bulan saja kita sudah dihina, sudah diramalkan pasti gagal. Pak Kodari, tolong dikumpulin ya video klip yang ramalkan kita pasti gagal, yang mengatakan saya menghina bangsa Indonesia, yang menghina presiden, menghina program presiden, dan diminta Bang Kodari yang ngumpulin. Bang, itu nanti diapakan video-video itu? Pertama kita kumpulkan dulu. Ya, bikin deg-degan gitu loh. Ceritanya kan dikumpulkan. Sebetulnya kita selama ini juga sudah punya, karena memang tugas KSP itu kan pertama pengendalian program prioritas nasional, yang kedua monitoring isu-isu. Nah, salah satu isu yang memang menonjol ya banyak dibahas ya, karena memang programnya besar, daya jangkaunya juga luas, itu adalah MBG. Jadi pada hari ini saya sedang dalam tahapan pengumpulan. Nah, pertanyaannya nih, ini juga kita lagi mau podcast, abang tiba-tiba dipanggil presiden, langsung ada fotonya sigap, gitu berdiri di antara semua orang yang duduk. Bajunya juga kayaknya masih sama. Masih sama, baju yang tadi. Kan rencananya kan pagi, ini kita podcast sore. Bukan gara-gara dipanggil tadi ya kita podcast ya. Ini kan kita udah janjian berapa hari ya. Tapi ada yang seru justru. Ini pojok dicinta ulang tibanya nih. Nah Bang, pingin tanya setelah video itu dikumpulin, terus diapain? Kalau kata presiden tadi, saya mau tonton tiap malam. Saya kira begini, beliau ini dari presiden terus kemana lagi? Ya terserah presiden. Tapi saya kira berhenti di presiden kok. Mungkin kalaupun misalnya ada saran dan masukan kembali kepada BGN. Jadi begini, presiden itu ya tadi pertama begini, memang peristiwanya itu, acaranya itu adalah peresmian dan groundbreaking SPPG yang disiapkan oleh kepolisian. Ya. Nah, SPPG ini kan banyak sekali jumlahnya, disiapkan oleh berbagai macam kelompok dan kalangan. Di antaranya adalah Polri. Polri itu punya berapa tadi? Sudah 1.000 lebih yang sudah dibangun, dan ada sekian ratus yang sudah yang sedang groundbreaking gitu. Jadi yang sudah selesai diresmikan, yang masih ongoing itu groundbreaking. Ditambah ada 18 gudang pangan yang juga disiapkan oleh Polri. Jadi konteks tadi adalah pembahasan mengenai MBG. Nah, presiden sangat bangga dengan capaian dari MBG ini. Karena dalam waktu, ya let's say 1 tahun, sudah menjangkau sekitar 60 juta orang. Kemudian juga telah memproduksi sekitar 4,5 miliar porsi. Begitu. Nah, ini suatu capaian yang memang luar biasa. Presiden waktu pidato di Davos kan membandingkan misalnya dengan, misalnya McDonald begitu ya, yang menghasilkan atau memproduksi pangan juga, menu makanan juga setiap hari sekitar puluhan juta juga, tapi itu membutuhkan waktu setengah abad. Atau misalnya Brazil itu mencapai angka 40 juta porsi itu dalam waktu 10 atau 11 tahun. Sementara Indonesia
hanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Artinya itu prestasi, dan Presiden melihat MBG ini adalah salah satu bukti bagaimana kalau kita punya kesungguhan, kita punya kepercayaan diri, kita mampu dan bisa berbuat besar gitu loh. Yeah. Nah, despite ya, atau meskipun adanya ketidakpercayaan, adanya kritikan, bahkan adanya hinaan terhadap program ini, tetapi program ini tetap berjalan dan mencapai suatu capaian-capaian, suatu skala yang luar biasa, begitu. Nah, itu dia pertanyaannya. Ya, jadi sebetulnya Presiden itu mau melihat ya semacam refleksi, semacam review, tapi saya yakin juga sebetulnya dengan menonton video-video kritikan itu, Presiden sebetulnya sedang berupaya untuk mendengarkan atau melihat suara dari luar gitu dalam kerangka perbaikan dari MBG itu sendiri. Iya. Nah, yang menarik itu dia. Jadi kan kalau KSP ini kan lebih kepada program prioritas dan strategis Presiden. Ini kok bisa tiba-tiba yang disuruh Bang Kodari gitu Kan untuk video-video tadi. Kan saya udah bilang tadi, kan ada pengendalian program prioritas nasional, tapi ada juga nomor 2, monitoring isu-isu strategis. Nah, kalau soal mengumpulkan video itu masuk kategori yang nomor 2 tadi, monitoring isu-isu strategis. Isu-isu strategis itu ditemukannya, terdapatnya itu antara lain dalam bentuk akun-akun, dalam bentuk podcast, dalam bentuk berita, dalam bentuk video klip gitu. Nanti orang-orang itu diapakan nih? Yang masuk kategori mengkritik keras dan menghina diapakan orang-orangnya? Insya Allah akan mendapatkan surat ucapan terima kasih dari Presiden. Suka bikin deg-deg. Ya dong. Kan sudah kasih masukan, saran. Soal bentuknya seperti apa, ya dalam bentuk apakah hinaan atau kritikan. Tapi kan kita ambil substansinya aja. Karena itu kan gaya masing-masing. Karena yang berkembang ini di luaran ini perlu diklarifikasi oleh Kepala Staf Kepresidenan. Yang berkembang ini jadi orang tuh jadi takut mengkritik, takut kemudian membuat misalnya stand up komedi terkait dengan ini, apalagi dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, ada pasal penghinaan pada Presiden, jadi pada takut gitu, Bang. Saya sendiri yang diberikan tugas, insya Allah tidak terlintas sedikit pun ke sana. Jadi itu sebetulnya hoax juga itu pemikiran yang terlalu liar atau offside juga itu. Saya sendiri yang diperintah tuh nggak ada pikiran ke sana. Ya lihat aja tadi saya komentar, pikiran saya adalah Presiden itu ingin mendapatkan masukan dan saran dari semua kritikan itu. Tentu saja Presiden juga boleh dong, misalnya ya dulu Anda skeptis, Anda nggak percaya bahwa ini bisa dikerjakan, sekarang bisa dikerjakan. Boleh juga dong kalau misalnya ada kayak begitu kan. Iya sama aja saya dulu punya kakek loh, adiknya nenek saya. Waktu saya mau daftar kuliah baru lulus SMA, ditanya sama beliau, kamu Kodari daftar di mana? Gitu kan? Saya daftar 3 Yai, yaitu panggilan orang Palembang untuk kakek. Daftar di mana? UI, ITB, UGM. Wow, botol kamu. Kamu kok pilih? Kenapa kok gitu? Kamu tuh coba pilih-pilih, ada yang tinggi, ada yang ya yang jangan terlalu tinggi, tinggi semua gitu loh. Dianggap salah saya itu. Ternyata bisa. Ya alhamdulillah kan bisa gitu loh. Jadi ya biasa aja. Tapi ini kakek saya sendiri juga bilang saya kayak begitu kok gitu loh. Bahwasannya kemudian saya bisa membuktikan saya akhirnya bisa masuk UI gitu kan. Ya saya ingat-ingat kalau ada videonya. Ya gitu. Cuma zaman itu tahun 92 belum ada video, belum ada HP kayak gini bisa rekam. Akan jadi kayak ini nggak Bang Kodari, kayak pemetaan aktor. Wah, ini nih aktor-aktor yang kritis terhadap pemerintah, yang menentang pemerintah, yang dalam tanda kutip menghina Presiden. Akan jadi kalau pemetaan itu nggak usah disuruh, udah kita petakan. Oke. Namanya kita membuat kebijakan publik kan kita harus buat pemetaan dari sisi kebijakan itu sendiri, ya pemetaan dari segi komunikasi pastilah. Apalagi saya orang survei. Survei itu dalam bahasa lainnya adalah pemetaan. Pemetaan opini, pemetaan pendapat gitu. Saya sebagai pengamat politik, sebagai analis politik, ya analisnya kan kerjanya kan pemetaan. Jadi dalam hal ini sebetulnya jadi lebih tajam KSP ya dengan Bang Kodari sebagai pemimpin. Ya mungkin begini juga, memang asosiasi mengenai Kodari itu di Pak Prabowo itu ya memang soal analisa, soal komunikasi, soal pemetaan. Memang kan selama ini saya bergerak di bidang itu selama puluhan tahun. Jadi saya kira dua aspek itu yang bekerja mungkin pada saat yang bersamaan. Saya juga kaget tiba-tiba Pak Kodari. Ini waktu dipanggil kaget. Agak kaget juga. Iya, kan kita lagi dengerin gitu kan. Saya lagi makan permen. Untung nggak lompat permennya. Itu dia makanya. Pak Kodari, mungkin kepala beliau ya KSP, 1 monitoring isu, 2 Pak Kodari memang analis, peneliti, biasa membuat pemetaan, gitu, membuat kajian. Jadi ya itulah mungkin spontan dari Pak Prabowo memberikan arahan itu. Tapi yang terpenting adalah saya sendiri yang diberikan perintah, sama sekali tidak terlintas untuk kemudian
ini nanti diolah lalu kemudian dibawa ke ranah pidana dan hukum, nggak ada. Karena Nggak ada sama sekali. ngomongnya tuh pas di markas acara Polri gitu loh. Itu kan jadi makin Polri sih Polri. Makin ini Polri sih lagi. Polri. Hah? Tapi SPPG. Acaranya itu di SPPG. Itu jadi- SPPG yang dibuat oleh Takutnya polisi. diterjemahkan perintah nih gitu Enggak, kan. kalau dikaitkan dengan tempat itu mau dikasih makan. Gratis. Makanya Ya? dari pertanyaan, habis ini mau diapain? Ya, bukan saya akan diberikan surat tanda terima kasih Tanda ya terima karena telah kasih, memberikan ya. masukan dan Iya, saran. iya, iya. Kita Gitu, nantikan ya, itu. jangan Terima anu lah. kasih. Dengan Pak Prabowo ini jangan khawatir lah. Beliau Iya. ini sangat penyayang ya dan beliau ini orang yang humoris. Mana ada kritikan-kritikan yang kemudian berbuah dengan laporan-laporan, kan nggak ada sampai hari ini. Iya, saya pengen klarifikasi info-info yang saya dengar nih, Bang Ya, Kodari. ya. Katanya setiap hari KSP mengeluarkan daily briefing, sebuah dokumen rahasia Aduh, langsung kepada presiden. enggak juga sih, Bener nggak? enggak. Gini, Setiap hari katanya ya, kan, isu-isu strategis. sebetulnya baru proses. Kita ini kan gini, program-program presiden ini kan sangat banyak, skalanya juga masif. Lalu kemudian beliau kan ingin agar program itu berjalan dengan baik, supaya apa? Supaya manfaatnya dirasakan secara maksimal, supaya memastikan program-program yang memang ditujukan untuk membuat kalangan yang miskin, ya, yang lemah, isong guyu kan gitu Iya, kan gitu. iya. Itu kan harus ada trackingnya. Berarti gitu. benar ada. Intinya kita mencoba membuat sebuah laporan monitoring lah ya mengenai program-program prioritas presiden. Dan itu katanya Lalu- hanya bisa diakses oleh orang terbatas, presiden dengan lingkaran kecilnya. Bocoran dong, satu saja. Misalnya Ya apa sih kita yang punya, dilaporkan misalnya? saya ambil salah satu contoh aja ya. Misalnya perkembangan lifting minyak bumi, ya kan presiden kan punya agenda untuk agar Indonesia bisa mandiri secara energi. Nah, energi itu salah satunya adalah minyak bumi. Minyak bumi kita ini kebutuhan per hari 1,6 juta barel. Kemudian lifting kita ditetapkan sekitar 600.000. Nah, mau dilihat apakah 600.000 itu tercapai atau tidak. Tentunya kementerian yang bersangkutan juga membuat laporan. Tapi mungkin laporan itu agak berkala. Kalau kita ini kan kira-kira seminggu sekali lah. Jadi tiap hari itu ada tema-tema yang berbeda dengan hari yang lain gitu. Dan sebetulnya datanya juga yang kita sampaikan ini tetap diambil dari KL yang bersangkutan begitu. Jadi Karena di sana- instrumennya ada di KL. Cuman ini adalah rangkuman memudahkan presiden untuk melihat beberapa isu sekaligus. Jadi tiap hari itu ada mungkin 7, 8, 9 isu ya yang apa bukan isu program yang terus kita update. Misalnya perkembangan realisasi investasi. Iya. Kan ada targetnya tiap kementerian itu. Iya. Memang ini masih di awal, tapi kan mau dilihat itu grafiknya seperti apa. Iya. Kemudian pembentukan SPPG misalnya pengen 32.000 per hari ini misalnya berapa? Sudah 22.000. 22.000 itu berapa? Berarti 70%. Iya. Jadi presiden tuh punya sense gitu loh. Oh, dari target itu udah 70%. Iya, Oh, iya, dari target itu baru 40% misalnya begitu. Jadi ada monitoring di sana, Ya. ada temuan-temuan juga di sana, Ya, rekomendasi. ya. Saya lanjutin aja dulu ya supaya contohnya clear. Ini bukan ngada-ngada ini ya. Ya, Ini ya. bukan ngada-ngada atau ngadi-ngadi ini ya. Memang betul-betul program presiden renovasi sekolah. Iya. Presiden mau renovasi 14.000 targetnya. Kemudian renovasi sudah terlaksana 93.000, sisanya masih dalam tahap pengerjaan. Oh, berarti sudah 93%. Kemudian kasus TB, kita ini kan kasus TB salah satu yang tertinggi di dunia. Iya. Makanya ada perhatian khusus ke sana gitu Iya, loh. ada vaksin Ada target TB. bahwa kita bisa melakukan diagnostik 1 juta. Sudah terlaksana misalnya 864.079%. Jadi presiden bisa tahu perkembangan masing-masing program itu gitu. Iya, Nah, iya. yang kedua, bagian kedua itu bicara mengenai monitoring masalah isu-isu, masalah program-program. Misalnya nih ada nih ya salah satu contoh. Ada kendala penentuan upah minimum kabupaten kota akibat tidak tersedianya data KHL, kebutuhan hidup layak tingkat kabupaten kota. Jadi BPS itu dia survei KHL itu sampai level provinsi, nggak sampai level kabupaten kota gitu. Di sini ada. Sementara kita ada yang namanya upah minimum kabupaten kota. Nah, kalau surveinya nggak ada, ini mekanismenya bagaimana? Harus dicari solusinya. Iya, iya. Apakah BPS diminta untuk survei KHL kabupaten kota, atau dibuat satu metode, suatu teori, suatu formula, di mana kemudian datanya itu bisa diekstrapolasi dari data provinsi misalnya gitu. Iya, iya. Yang penting ya jangan sampai kabupaten kota ini nggak bingung atau nggak bisa membuat ada angka UMK, nggak bisa menetapkan UMK karena Iya. ketiadaan suatu standar, karena ketiadaan survei. Iya. Kemudian contohnya ada kendala pemenuhan SDM
sekolah unggul Garuda. Nah ini nggak mudah ternyata. Kan menyiapkan sekolah Garuda itu kan ada banyak aspek ya. Ada aspek tanah, itu satu soal tersendiri. Nah, KSP itu tahu kenapa? Karena kita ngecek yang lahan sudah tersedia di mana. Terus ada info, ada pilihan di satu provinsi itu lahan A, lahan B, lahan C. Kita datangi. Nah antara lahan A dengan lahan B dengan lahan C itu ada variasi masalah. Kadang-kadang dari tiga itu nggak ada yang bisa dipilih misalnya gitu. Jadi bagaimana gitu. Terus kemudian oke, misalnya ada dua yang memenuhi syarat. Mau yang mana? Nah itu kita harus putuskan. Nah, itu jadi laporannya itu salah satu pekerjaan KSP. Monitoring, evaluasi ya masalah-masalah di lapangan. Jadi ada monitoring, ada evaluasi, ada clearinghouse. Kalau ada satu masalah ya yang melibatkan banyak KL itu biasanya kita undang ke Midagraha kantornya KSP. Untuk menjelaskan dari perspektif masing-masing, habis itu dipertemukan, dan biasanya kalau sudah ketemu itu bisa cari titik tengahnya. Gitu. Ada temuan, ada rekomendasi. Ada debottlenecking. Berarti kalau ada juga usulan, ada inisiatif dari KSP. Misalnya kita pernah punya inisiatif untuk agar tunjangan guru daerah itu uangnya dari Kementerian Keuangan jangan lagi mampir ke rekening pemerintah daerah, tapi langsung ke guru. Supaya apa? Supaya guru langsung bisa mendapatkan manfaat. Yang kedua, supaya jangan lama gantung di Pemda. Kadang-kadang udah lewat tahun di Pemda. Kasihan kan gurunya kan gitu loh. Itu tuh ada beberapa inisiatif di luar inisiatif yang lainnya, termasuk soal monitoring ini ya termasuk inisiatif yang baru ya dari KSP. Gitu. Jadi kita nggak harus nunggu misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali baru buat laporan. Kan udah terlambat. Satu, program presiden ini memang perkembangannya today to day. Yang kedua, masalah-masalah ini kan harus segera diselesaikan. Masalah ini sendiri juga kita bagi dua. Ada yang relatif terkendali, ada juga yang memang membutuhkan atensi khusus dari presiden. Gitu. Nah, yang membutuhkan atensi khusus presiden kan kita juga nggak bisa sok-sokan menangani gitu loh. Yang penting presiden kan alert gitu loh. Bahwa ada permasalahan ini gitu loh. Berarti kalau misalnya dari KSP ada daily briefing langsung kepada presiden yang isinya juga monitoring, evaluasi temuan-temuan dan rekomendasi. Kemudian presiden juga minta Bang Kodari untuk ngumpulin video-video. Berarti berbahaya banget dong ini ya sosok yang duduk di depan saya ini. Berbahaya. Ditakuti oleh kementerian lembaga. Kita nggak mau dianggap berbahaya. Kita itu inginnya wajah kita itu wajah solusi gitu loh. Saya itu pengennya bukan dilihat sebagai pria yang seram, tapi pria penuh solusi. Tapi kalau lihat solusi serem, saya jadi baru sadar berbahaya. Gini loh, kita itu nggak ada kita itu menyalah-nyalakan, enggak. Kita itu attacking problems, bukan attacking institusi atau individu, bukan gitu ya. Attacking juga dalam pengertian kita menyelesaikannya. Ini misalnya begini nih, ada soal mengenai soal guru, masih soal sekolah Garuda tadi. Jadi sekolah Garuda ini kan sekolah unggulan, kemampuan bahasa Inggris itu penting. Jadi ada persyaratan kemampuan bahasa Inggris, IELTS-nya 6,5 sampai 7. Nah ini ternyata nggak mudah untuk merekrut guru kita yang sudah punya sertifikasi PPG itu ya, pendidikan profesi guru, untuk memenuhi syarat ini. Kenapa susah? Pertama memang itu tinggi, tinggi itu. Jadi saya kan tes TOEFL, tes IELTS untuk keperluan saya ke luar negeri. Jadi saya pribadi pun misalnya begini, antara TOEFL dengan IELTS saja itu udah lebih susah IELTS, karena IELTS itu ada kemampuan aktifnya. Ada speaking, ada writing. Kalau TOEFL kan pasif semua, itu satu ya. Yang kedua, memang pendidikan bahasa yang formal ya di sekolah kita itu tidak cukup bagus untuk bisa menghasilkan kemampuan bahasa Inggris yang tinggi. Istilah saya itu begini ekstrimnya. Ini mungkin nanti salah satu PR ke depan yang harus dicarikan dulunya. Saya itu bisa bahasa Inggrisnya bagus itu karena saya kursus, bukan karena saya belajar di sekolah formal gitu ya. Kebetulan sekolah saya itu SD, SMP, SMA itu negeri semua. Kalau sekolah internasional lain cerita kan, swasta mungkin juga lain cerita. Tentu benchmark kita adalah sekolah negeri. Nah, yang ketiga, ini maaf nih, mungkin akan pro kontra, tapi saya harus mengatakan apa adanya. Sebagian ini kesimpulannya saya sampai pada kesimpulan ini baik karena pengalaman pribadi maupun karena dulu guru bahasa Inggris saya waktu saya kuliah di psikologi UI itu Prof. Arif Rahman Hakim yang memang beliau itu pendidikan tokoh pendidikan. Waktu beliau nulis disertasi, beliau melakukan perbandingan kemampuan bahasa Inggris antara anak-anak yang dari latar belakang A dengan latar belakang B. Jadi memang A dan B apa? Kondisi ekonomi atau apa? Kurang lebih begitu. Ya, antara anak Jakarta, kalau ini nggak saya salah ingat, mohon maaf ya, kalau saya lupa itu udah sekian tahun yang lalu ya, dengan istilahnya luar Jakarta, ya gitu. Jadi anak Jakarta lebih tinggi. Dugaan saya kemampuan ekonominya lebih tinggi, kan kemampuan wawasan orang tuanya lebih tinggi, sehingga anak-anaknya itu dikursuskan kayak saya. Saya memang anak daerah, ya, saya SMP itu Palangkaraya, Palembang, Lampung, tapi bapak saya punya wawasan. Dan bapak saya dengan keterbatasan yang ada, pegawai negeri,
bisa lah nyuruh saya ke apa namanya ke kursus Iya. gitu. Nah, anak-anak yang menjadi guru pada hari ini mungkin untuk sebagian tentu ini harus dikonfirmasi ya dengan riset ya. Iya. Mungkin datang dari kalangan yang akses terhadap bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris itu lebih rendah gitu loh. Sehingga kalau kita kasih syarat tes bahasa Inggris yang Terlalu tinggi, nggak banyak yang lolos. Iya, gitu. iya, Nah, ini kan harus dicarikan solusinya. Iya. Solusinya, saya nih misalnya nih, ini diskusi ya, saya sambil nyeletuk-nyeletuk nih, Iya, dalam iya. rapat internal kami ya, Uh-huh. rekrut guru dari Filipina misalnya. Rekrut guru dari luar gitu. Iya. Nah, saya mengatakan begini karena kebetulan anak saya kan sekolah internasional. Iya. Banyak guru-guru di situ itu dari Filipina. Dari luar negeri. Iya, karena mereka punya kemampuan bahasa Inggris. Iya, gitu iya, ya. iya, Gitu. Kenapa punya kemampuan bahasa Inggris? Dijajah Inggris. Kenapa kita nggak punya kemampuan bahasa Inggris? Dijajah Belanda. Dan nggak diajarin bahasa Belanda pada saat itu, ya. Gitu. Ngerjain Jadi, juga. jadi maksud saya, solusinya apa? Nah, sudah dipertemukan oleh KSP berbagai macam KL tadi, dan solusi yang saya dengar itu adalah dibuka rekrutmen untuk mereka-mereka yang belum punya sertifikasi PPG. Supaya talent pool-nya itu lebih besar gitu. Jadi tes bahasa Inggris lolos dulu, baru nanti program profesi gurunya, sertifikasinya menyusul. Jadi Nah, ada solusi kayak begitu teknis harus gitu dicari, ya. iya. Teknis ya, sebenarnya hal-hal teknis yang mungkin bisa jadi botol. Banyak. Dan kita ini menanganin permasalahan itu ada yang nasional, Iya. bahkan yang lokal-lokal juga ada. Misalnya kalau kita bicara, ya ini kita punya monitoring yang tanggal berapa itu ya, berkaitan dengan soal misalnya bendungan di NTT misalnya begitu, bendungan di Kalimantan Selatan ada yang kayak begitu itu. Kalau temuan-temuan penyalahgunaan ada juga nggak? Kita cenderung nggak ke sana ya, kita Nggak ke ya. sana. Mungkin Mbak Pisus kali nanti yang lebih soal penyalahgunaan. Kita itu lebih Ini kepada lebih soal ke teknokrasi ya. teknokratik. Ini contoh lagi nih ya. Belum terbitnya peraturan pemerintah tentang tata cara eksekusi pidana denda meski telah diamanatkan oleh kuhap baru. Jadi kita ini mendorong agar PP tentang eksekusi pidana denda itu segera dibuat. Karena kalau misalnya nanti ada hukumannya denda, PP-nya nggak ada, Iya. nggak bisa dilaksanakan. Iya. Itu loh. Jadi hal-hal yang masih belum dikerjakan itu dicermati oleh KSP, kita ingatkan, kita dorong supaya dikerjakan. Kalau Koperasi Desa Merah Putih Ya. mengerjakan juga nggak? Karena ini kan Koperasi Ya. Desa Putih kan lagi mengejar Ya, pembangunannya. ya, Masalahnya ya. banyak banget. Ya, ya, Dari ya, ya. pembangunannya Betul. termasuk tanah. Betul. Ada yang kemudian protes, kemudian Ya, tanahnya tiba-tiba dicaplok, dibikin jadi koperasi seperti itu. pasti kita kan tahu kalau Koperasi Temuannya Merah apa Putih. misalnya bottleneck yang perlu dilakukan untuk itu misalnya? Nah, pada hari ini kan program Kopdeskel Merah Putih itu sudah sampai pada tahapan pembangunan. Iya. Sebetulnya masalahnya agak mirip-mirip dengan beberapa program yang lain seperti Penyediaan Sekolah lahan. Garuda. Pertama, penyediaan lahan. Nah, ini kita sudah komunikasikan baik secara formal maupun secara informal. Saya lupa, saya juga ya, ketemu, Bang, 80.000 saya ketemu seorang. kapan dengan Pak Mendagri, saya bisikin. Iya. Saya ketemu dengan Pak Mendagri, saya ceritakan, Pak, per hari ini data kita dari 80.000 itu yang sudah punya lahan itu baru 60.000 kalau nggak salah. Apa 60.000 apa 48.000 ya? Pokoknya kira-kira 60% lah. Iya. 60%. Berarti sisanya ini masih belum begitu. Nah, harus segera diidentifikasi karena notabene kan penyediaan ini kan kembalinya kepada pemerintah daerah. Iya, iya. Gitu. Jadi kita mengingatkan, mengharapkan agar Kementerian Dalam Negeri bisa mengidentifikasi masalah ini lalu kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk dicarikan solusinya. Nah, kalau sudah dapat lahan, setahu saya ya dari yang Iya. berjalan karena saya keliling beberapa daerah, sebetulnya cepat-cepat aja kok. Ada problem ternyata di lapangan, misalnya nggak semua lahan itu Iya. bisa langsung dibangun. Iya. Perlu penimbunan, perlu pengolahan, istilahnya pematangan lahan lah. Iya. Nah, terutama misalnya kalau saya jalan ke Kalimantan Tengah yang lahannya itu banyak gambut gitu. Nah, gambut itu antara ditimbun atau dikupas atau misalnya konstruksinya itu lebih dalam daripada tanah biasa. Jadi Iya. ada kekhususan-kekhususan yang memang harus dicari solusinya. Iya. Jadi saya kira sih problem terbesar pada hari ini adalah bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan lahan. Nah, itu nanti KSP juga minimal dari clearing house dulu lah, dikumpulkan para pihak ini, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi sebagai pengampunya. Iya. Mungkin nanti beberapa kepala daerah diundang juga Iya, untuk iya. memberikan perspektif Iya. karena mereka yang diberikan tugas. Dan itu yang kita upayakan untuk. Nah, itu mungkin bedanya KSP dengan KL teknis. Iya. Kita ini bisa ketemu dan bisa mengundang semua KL yang ada. Bukan hanya dari bidang-bidang tertentu saja. Iya. Kalau Kemenko Perekonomian mungkin menteri-menteri yang di bawah perekonomian. Berarti lintas Kemenko itu bisa kalau ya. Kementerian Infrastruktur mungkin di bawah infrastruktur. Kalau kita bisa semua. Iya. Gitu. Berarti tadi program prioritas MBG sudah kita bahas, Ya, Koperasi Desa sudah, Ya. Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, Ya. terus kemudian Sekolah rakyat juga gini, sekolah rakyat ya, sekolah rakyat itu ada dua, sekolah rakyat transisi, kemudian sekolah rakyat permanen.
sekolah rakyat transisi alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Kalau sekolah ya. rakyat itu masalahnya apa itu yang ditemukan oleh KSP? Mirip lagi, lahan lagi. Memang. Iya, lahan dan pengolahan Yang lahan. sudah dikelola oleh Kemensos selama ini? Kalau itu kan menggunakan lahan-lahan dan fasilitas yang sudah ada. Ada yang dimiliki oleh Kemensos, misalnya balai-balai, Iya. itu tinggal alih fungsi di beberapa bagian. Iya. Misalnya satu balai itu melayani fungsi A, fungsi B, fungsi C, fungsi D. Iya, gitu. iya. Mungkin diambil sebagian lahan dan sebagian gedung untuk kegiatan sekolah rakyat. Iya. Pemda menyediakan misalnya di mana ada yang di Kalimantan Tengah itu ada yang bekas sekolah sudah nggak dipakai lagi ditransformasi. Ada kelas-kelas yang diubah jadi ruang tidur, Iya, iya. diubah jadi dapur, ruang makan, di luar tetap menjadi ruang sekolah. Ada juga yang hotel milik Pemda. Iya, iya. Kamar kan tadinya kan, ya, yang buat kamar tetap jadi kamar. Tapi sebagian diubah jadi ruang kelas, misalnya begitu. Jadi memang program-program itu banyak terkendala memang penyediaan lahan ya, nggak- Lahan. apalagi tumpang Betul. tindih memiliki lahan di berbagai daerah di Begini, Indonesia. memang di antara hal yang cukup mengejutkan juga bagi Iya, saya, iya. begitu saya ke dalam ini, ternyata memang nggak semudah itu. Bahkan bagi provinsi-provinsi yang secara kewilayahan masih sangat luas seperti Kalimantan Tengah, itu saya bisa kaget juga Iya. untuk wilayah yang begitu luas ternyata nggak semudah itu untuk mendapatkan lahan. Iya, iya. Bisa karena memang dia statusnya belum sertifikat, bisa karena infrastruktur pendukung belum ada, Iya. lahannya ada, tapi listriknya belum ada, airnya belum ada. Dan ini kan ngurus kayak gini kan lama ya. Jadi ini bisa menjadi penghambat dari pencapaian target berarti Justru ya. itu yang Bang, namanya dialog, yang namanya jalan tengah, yang namanya kreativitas itu diperlukan. Bagaimana masalah-masalah ini bisa diatasi. Tapi kata Presiden kan begini, tidak ada program yang tidak ada masalah. Pasti kita akan berhadapan dengan masalah. Iya. Kalau berhadapan dengan masalah kita hadapi begitu. Itulah cara Presiden dalam berhadapan dengan permasalahan. Beliau ini kan seorang pendekar. Ya, pendekar. Kalau pendekar itu kalau ada masalah hadapi. Hadapi, begitu ya. Oke. Tadi Presiden kan kasih ilustrasi di acara SPPG Polri tadi. Iya. Ya harus siap menghadapi, sabar, siap menghadapi. Iya. Anda diberi bintang itu kan, gitu ya. Iya, iya. Saya tiruin, gitu kan. begitu. Ya. Oke. Itu kan supaya bisa sanggup menahan beban. Gitu. Oh, itu Iya. dia ya. Jadi hadapi beban itu ya. Iya. Bang, kalau tadi program-program itu masuk Soalnya nggak ada pangkat, cuma wadah pangkat aja. siap menerima pangkat kalau gitu Bang. Ada, tapi imajiner. Bang, kalau tadi melihat peran KSP ini bisa lintas kementerian Ya, dan lintas ya, Kemenko. ya. Ini selain program-program, ini kan juga ada beberapa nih yang lagi secara komunikasi antar menteri ini lagi Ya. runcing. Ya. Dan karena runcing jadi akhirnya Ya. media dan publik pun jadi Ya. akhirnya kemudian makin panas-panas. Ya, ya. ya, ya, Contoh yang sekarang lagi banyak ini Pak Menteri Keuangan, Ya. Pak Purbaya ini Ya, ya. lagi kemarin dengan beberapa cukup runcing dengan beberapa menteri dan yang terakhir ini yang cukup mengejutkan adalah Menteri KKP. Iya, iya. Kenapa terkejut dengan Menteri KKP? Karena beliau ini sosok yang sebenarnya selama ini lumayan tenang, tiba-tiba sekarang bisa bersuara dengan kencang Iya, gitu. iya. Bisa sampai begitu gitu. Nah ini nih apakah KSP juga masuk itu dalam urusan konflik karena ucapan masing-masing menteri yang bisa menimbulkan Tidak masalah? ya, tidak secara langsung ya, minimal tidak secara langsung. Paling cuman begini, pertama kita jangan alergi dengan sebutlah diskusi atau wacana ya yang disampaikan oleh pejabat-pejabat publik. Ya mungkin pertama-tama masing-masing pakai data yang mereka punyai. Iya. Yang kedua dengan perspektif mereka masing-masing. Misalnya Pak Purbaya ya, ini kenapa belum ada pesanan kapal gitu kan? Kan bagus. Perspektif beliau kan saya kucurin duit. Supaya apa? Supaya ekonomi bergerak kan? Iya. Nah, Perspektifnya Pak Trump nggak kalau ada duitnya. perspektifnya duitnya belum ada. Ini kan jadi akhirnya publik Jadi saya melihatnya nggak bertentangan semua. Di mana nggak bertentangan? Semuanya itu dengan niat baik. Mas Treng itu mengatakan kalau duitnya sudah turun kita pasti kerjakan. Ini sama-sama baik gitu. Iya, jadi akhirnya masyarakat jadi duitnya ini kemana? Siapa? Tentu pertama-tama begini. Atau di KKP Tentu atau pertama-tama apa? begini. Kita sebagai pimpinan di bidang masing-masing di KL masing-masing itu harus ada dua jenis pengecekan. Pertama ke dalam, kedua keluar gitu. Nah, oke, misalnya di Kementerian Perikanan dan Kelautan belum ada pesanan Iya. gitu. Itu tentu kita harus runtut dulu tuh. Ini duitnya udah turun atau belum kan gitu kan? Berarti KSP masuk Coba ke situ dicek. juga ya? Ketika kemudian nggak masuk ke situ, ketika ada Ya gini, kalau soal ini Iya. tidak. Tetapi di mana kita melihat perlambatan, biasa kita ngecek lambatnya di mana. Oke, baik. Iya. Kalau itu kita lihat ini lambat, kita cek lambatnya di mana. Baik. Apa masalah lahan, apa masalah dana, atau masalah lain-lainnya, Ya. begitu. Nah, sementara dari Kementerian KKP sebetulnya bisa juga menjawab dengan lebih netral.
ya kan? Ini kan soal ini aja, soal kebiasaan berkomunikasi aja. Ini kebanyakan menteri-menteri ditunjuk panas juga gitu. Ini kan udah ada beberapa trajektori yang ditunjuk gitu ya. panas. Akhirnya kemudian jadi bahan seru-seruan media dan publik. Makanya saya bilang kita harus cari titik temu, bukan titik pecah. Kita harus melihat niat masing-masing itu sebetulnya bagaimana. Kalau saya yakin Pak Purbaya bukan mau nyusahin orang, bukan mau jelek-jelekan orang. Tujuannya adalah bagaimana anggaran itu supaya berjalan. Nah, memang Pak Purbaya punya gaya, namanya gaya koboi, kan gitu kan, gitu. Tembak sana sini. Ada istilahnya itu kalau film koboi. Apa tuh? Trigger happy. Oh, apa tuh? Trigger happy. Oh, begitu tembak. Gitu. Lagi sambil ketawa-ketawa ya. Trigger happy. Suka nembak-nembak gitu, ya. Nah, kita kan kalau paham dengan gayanya Pak Purbaya ya, kalau beliau trigger happy kan kita maklum aja gitu loh. Itu Jadi ya. Jadi kalau ada yang gayanya keras di sana, kita tentunya gayanya soft kan gitu kan. Iya. Gitu. Kalau dilawan dengan keras juga kan pecah kan gitu kan gitu. Iya. Nah, sebaliknya Pak Purbaya juga mungkin harus cek juga ke dalam, ke internal. Nah, Gitu. Cuman memang kadang-kadang nggak terhindarkan juga bahwa kita itu harus ke publik lah. Sebisa mungkin kan di dalam, tapi kadang-kadang kita juga harus ke publik. KSP sendiri pernah kan ke publik ya, waktu banyak peristiwa keracunan, dalam tanda kutip banyak ya. Artinya sering diberitakan MBG pada Agustus dan September. Maksudnya grafiknya lagi naik gitu. Nah, kita cek ke berbagai tempat dan dianalisa oleh internal KSP, kira-kira problemnya di mana. Nah, kita mendapat informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa yang punya sertifikasi layak sanitasi dan higienis itu masih sangat sedikit. Jadi kita sampaikan untuk mendorong percepatan. Gitu. Tapi pada waktu menyampaikan data itu, saya sampaikan juga pesan bahwa tolong KL, kalau misalnya KSP menyampaikan informasi, itu jangan jawab balik ke KSP, tapi tanya ke dalam gitu. Oke, gitu. baik. Nah, Bang Kudaryo. Jadi dengan cara seperti itu tidak akan menimbulkan polemik, tetapi kemudian mencari solusi. Iya, oke. Program KSP menghindari ya sebisa mungkin ya untuk langsung ke publik ya. Tapi ada masa-masa atau ada situasi di mana kita terus ngomong gitu loh. Bukannya Dalam kasus MBG itu kenapa kita bicara? Salah satu alasannya adalah untuk menunjukkan kepada publik bahwa presiden itu tidak tone deaf. Iya. Ini presiden tahu kan nih ada banyak kasus-kasus seperti ini. Nah, kalau KSP ngomong, kantor staf presiden ngomong, kan mereka presiden tahu gitu loh. Begitu. Iya. Nah, bahwa presiden tahu itu sendiri sudah memberikan suatu pesan yang kuat kepada masyarakat yang sedang bertanya-tanya dengan masalah ini, bahwa presiden tahu. Nah, yang kedua bukan hanya sekedar memberitahu bahwa presiden tahu, tetapi juga ada solusinya. Kalau SLAS ini diberlakukan secara masif, insya Allah kasus keracunan itu akan menurun. Dan alhamdulillah benar begitu tingkat SLAS-nya diberlakukan, meningkat gitu ya. Kasusnya kan udah lebih menurun. Padahal saya baru pengen tanya loh, Bang Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan untuk menjawab ya sebagai suara dari menjelaskan Presiden mengenai kebijakan luar negerinya. Kenapa kok bergabung dengan board office-nya? Bisa dijawab nggak kalau untuk itu? Pertama kan begini, sikap Presiden sudah jelas ya bahwa kita membela Palestina, itu harga mati itu sudah. Nah, tapi kan uangnya besar, kita lagi butuh pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, tetapi kita juga menyadari bahwa dari dua entitas yang bersengketa ini, berkompetisi ini, itu dua-duanya itu juga punya hak hidup begitu. Dan karena itulah kemudian Presiden merumuskan solusi yang realistis itu adalah two state nation itu. Ada negara Palestina, tapi juga ada negara Israel gitu. Nggak bisa kita menafikan Israel. Menganggap Israel tidak ada di muka bumi ini nggak bisa gitu. Realitanya kan Gaza mengalami kesengsaraan ini kan karena ada negara Israel itu ya dengan segala keputusannya, dengan segala tindakannya, dengan pasukannya dan seterusnya. Makanya kan kemudian dari situ melangkah kepada tahapan berikutnya. Bagaimana arrangement antara Israel dan Palestina ini dalam kaitannya dengan Gaza itu bisa mendapatkan format yang final dan mengikat. Nah, mekanisme-mekanisme yang ada sekarang ini, termasuk PBB, United Nations Security Council, itu nggak jalan. Kenapa? Nah, disinilah masuk pandangan atau perspektif realisme politik dari Presiden Prabowo. Bahwa ya akhirnya kekuatan politik dan aktor-aktor politik itu yang menentukan. Nah, pada hari ini ada satu aktor politik yang sangat menentukan, yang namanya Amerika, yang namanya Donald Trump itu. Nah, Donald Trump dengan Amerika, mereka sudah punya skema, ya tentu dibicarakan dengan beberapa negara, tapi kan tentu inisiatif terbesarnya adalah mereka yang namanya BOP itu, Board of Peace. Gitu. Ini sebenarnya kalau kita pakai jalurnya UN Security kita ngotot, kita ketinggalan, nggak dipakai kok. Yang dipakai itu namanya Board of Peace. Dan pada hari ini saya mau mengatakan, Board of Peace itu adalah justru yang menghalangi
keinginan atau kemauan Israel, terutama yang garis keras, untuk mencaplok Gaza dari Palestina. Iya, iya. Kenapa? Karena Israel mau masuk, mau ngeriin apa-apa, dia terkendala, dia akan berhadapan dengan arrangement dari Board of Peace itu. Nah, Indonesia masuk ke dalam supaya bisa mewarnai pergerakan, wacana, sikap, arah, dan tindakan dari Board of Peace. Kalau kita ada di luar, kita cuma bisa nonton, cuma bisa komentar. Kita hanya bisa berbuat kalau kita jadi pemain bersama dengan negara-negara Islam, negara-negara Muslim lainnya. Ada Arab Saudi, ada Pakistan, dari Turki yang besar-besar itu. Gitu. Ini sebenarnya strategi untuk membantu Gaza atau sebenarnya upaya untuk merayu Amerika agar punya barrier trade yang murah terhadap Indonesia? Ya, kalaupun ada itu kan efek samping lah itu ya. Ya kan bagus kan kalau sekali mengayu 2-3 pulau terlampaui kan bagus. Sambil menyelam, minum air, ngopi-ngopi. Kita ya lihat kan? nanti hasilnya ya, semoga bisa menguntungkan kita semua. Yang angkanya lebih dari 17 triliun. Terus terang balance of power juga. Kita harus realistis bahwa dunia sekarang ini ada Amerika di satu sisi, lalu kemudian ada China, Rusia di sisi yang lain, ya kan? Indonesia masuk di BRICS gitu. Ya untuk perimbangannya masuk Board of Peace. Jadi sambil membuat keseimbangan supaya kita juga jangan diganggu kan begitu kan? Kan Amerika suka ganggu-ganggu kan? Tiba-tiba presiden orang diculik kan begitu kan? Suka ganggu-ganggu kan dia kan? Nah, dia kompor-komporin demo di Iran gitu kan? Biaya keamanan juga. Biaya keamanan juga. Gini, analisanya itu harus komprehensif dan itu kekuatan Pak Prabowo. Pak Prabowo sebagai ahli strategi, sebagai orang yang banyak membaca, bacaan beliau itu terentang dari para pemikir kuno sampai pemikir modern. Baca aja buku kepemimpinan militer jilid 2 itu kelihatan tuh bacaannya Pak Prabowo. Jadi beliau sangat mengerti variabel-variabel yang diperlukan untuk menjaga posisi Indonesia, ya sekaligus menjaga yang dibela oleh Indonesia, sekaligus menjaga ketertiban umum sebagaimana amanat dari konstitusi kita. Itu juga harus diatur dengan hati-hati. Jadi percaturan politik global itu sesuai dengan namanya, main catur. Main catur. Jadi harus pintar menaruh bidak. Makanya namanya percaturan. Percaturan. Jadi kita ini bukan permainan tunggal, ini bukan bidak tunggal. Di papan catur itu kalau Anda main catur, Anda tahu ada raja, ada perdana menteri, ada kuda, ada lajur, ada pion, begitu. Nah, hanya seorang grandmaster, semoga kita bukan pion ya, yang bisa membaca semua ini dengan baik gitu. Pak Prabowo itu seorang grandmaster, bagaimana melakukan perimbangan, tapi sambil juga menjaga kepentingan Palestina. Iya. Bang Kodari ini masih jadi narasumber yang sama, yang seru buat kami gitu ya. Terima Masa kasih. berubah? Masih sama seru dan ketawanya itu pas banget. Coba saya mau tanya satu pertanyaan terakhir nih, Bang. Apa? Saya memang lagi ngumpulin video-video. Pada dikumpulin tadi saya ini. Lagi dikurasi. Oh gitu. Dan Ada saya sama Bang di situ. Mas, saya mau nanya lagi satu di terakhir deh. Abang ini kan dulu pengamat politik. Melihat dari luar, mengomentari gitu ya. Dan sekarang ketika masuk di pemerintahan langsung jadi kepala staf kepresidenan yang melihat Waka dulu. Mohon maaf ya. Kepala di KSP yang melihat seluruh permasalahan dari helikopter view dengan segala macam asetnya. Apa yang surprise ditemukan? Ternyata memang soal implementasi, soal teknokrasi itu lebih kompleks dibandingkan yang saya duga dulu ya. Karena ya tentu wajar dulu saya di luar. Waktu saya di luar kan juga melihat semua masalah kan gitu. Jadi saya di dalam pun sekarang melihat semua masalah. Tapi problem implementasi itu memang ternyata lebih rumit dan tidak sesederhana seperti yang diasumsikan oleh orang yang ada di luar. Gitu. Contoh tadi soal tanah itu, penyediaan lahan itu. Saya kampung halaman keduanya Kalimantan Tengah gitu. Jadi kalau ngurusin Kalimantan itu bisa pas formal, bisa juga lagi informal. Sambil jalan kebetulan bupati, wali kota, gubernur, teman, saya mau lihat gitu kan sekalian jalan gitu. Itu kaget saya. Kok tanah lahan provinsi yang seluas Kalimantan Tengah, kota yang seluas Palangkaraya tidak semudah juga, semudah itu untuk menyediakan lahan gitu loh. Ada nggak yang bikin kaget lain selain itu? Enggak sih kayaknya. Kalau itu kan bikin kagetnya nggak terlalu mengejutkan. Gini, saya kan nggak kaget amat, karena sebetulnya dulu walaupun saya di luar, tetapi saya kan juga berinteraksi dengan yang dalam begitu. Istilah saya dulu kan kalau mau ke dalam itu kan lewat pintu belakang, sekarang lewat pintu depan. Dan yang membedakan juga saya pernah sampaikan di beberapa kesempatan, sekarang saya punya akses yang lebih langsung kepada kebijakan publik, kepada informasi, kepada permasalahan. Dan itu ya yang saya syukuri karena menjadi pembelajaran yang sangat berharga dalam tahapan kehidupan saya pada hari ini. Begitu Rita. Bang, sebagai penutup, boleh nggak nyampein pesan kepada netizen-netizen di luar sana yang siapa tahu ketemu videonya sama Abang, dikumpulin sama Abang gitu, apa yang mau disampaikan pesannya ke mereka? Saya sampaikan kritik dan masukan, tapi sebisa mungkin dengan bahasa yang santun, dengan argumentasi yang kuat dan juga data yang kuat. Itu aja. Pasti kita dengarkan, karena itu akan membuat kebijakan pemerintah dan kebijakan dan manfaatnya kepada masyarakat akan lebih optimal. Terima kasih. Terima kasih Bang Kodari. Terima kasih banyak.